Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Untuk teman-teman yang baru bergabung atau baru menonton video di channel ini, silakan ditekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng supaya teman-teman mengetahui secara cepat ya pada saat Kak Furkon mengupload video yang paling baru tentunya ya. Oke. Pada video ini akan terbahas materi menentukan akar-akar dengan memfaktoran. Oke, ini adalah materi persamaan kuadrat yang dipelajari di kelas 9 SMP. Ini merupakan subbab yang ketiga. Oke, silakan disiapkan catatan dan alat tulis teman-teman ya untuk mencatat hal-hal yang penting atau yang dianggap penting yang terdapat di dalam video ini ya tentunya. Oke, selamat belajar ya. Oke. Ini yang pertama adalah konsep dasarnya. Yang penting adalah konsep dasarnya ya teman-teman. Oke. Atau dengan kata lain cara mudahnya untuk memahami suatu materi ini. Khususnya tentang pemfaktoran ya teman-teman. Oke. Jadi ini adalah persamaan kuadrat ya. Jadi pangkat tertingginya pangkatnya itu pasti pangkat 2. Nah, gimana caranya kita memodifikasi untuk memperoleh akar-akar dengan menggunakan teknik pemfaktoran. Nah, ini Kak Furkon tuliskan. Jadi kalau teman-teman menjumpai atau menemui kasus yang ini katakanlah AX kuadrat ditambah BX ditambah C, itu kita modifikasi ya. Kalau kita menggunakan kasus pemfaktoran itu kita mau modifikasi menjadi AX ditambah sesuatu. Nah, katakanlah P. AX ditambah P, kemudian AX lagi ditambah dengan sesuatu lagi yaitu Q. Nah seperti ini. Kemudian kita bagi dengan A. Ini adalah konsep dasarnya ya teman-teman. Jadi yang penting adalah konsep dasarnya. Nanti kalau sudah paham konsep dasar, nah ini diubah-ubah seperti apapun soalnya itu pasti nggak akan berpengaruh. Pasti teman-teman sudah paham insya Allah. Oke. Nah ini dengan aturan. Nah ini ada aturannya teman-teman ya. Jadi dengan syarat lah katakanlah ya, dengan syarat bahwa nilai P dan Q itu sangat bergantung dari nilai A, B dan C-nya. Nah, aturannya gini teman-teman ya. Aturannya adalah kalau kita tambahkan ya kan P ditambah Q ya kan P ditambah dengan Q itu hasilnya adalah yang tengah yaitu B. BX itu teman-teman. Jadi B-nya ambil yang bilangannya saja. Lah, kalau bagaimana kalau dikalikan? P dikali Q, hasilnya adalah depan kali belakang, A kali C. Nah, ini aturan yang harus teman-teman pegang ya, teman-teman. Tadi kasus pemfaktoran itu aturannya seperti ini. Oke. Kita kotak dulu karena ini adalah sebuah konsep dasar. Oke. Lah, untuk supaya teman-teman lebih jelas ya, bagaimana sih penerapannya kok bisa seperti ini? Ini Kak Furkon akan buat 2 contoh soal ya kan, supaya teman-teman paham ya. Contoh yang pertama saat A-nya 1, contoh yang kedua saat A-nya tidak 1 atau lebih dari 1. Oke. Ini Kak Furkon tulis dulu. Perlu diingat ya kalau persamaan kuadrat itu pangkat tertingginya itu pasti pangkat 2. Tetapi ada syarat yang harus dipenuhi yaitu A-nya tidak boleh 0. Kalau selain A itu boleh 0. Karena A itu adalah koefisien dari X kuadrat yang melekat pada pangkat yang tertinggi. Makanya dia tidak boleh 0. Contoh, tentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ini Kak Furkon punya persamaan kuadrat X kuadrat ditambah dengan 5X ditambah lagi dengan 6 ini sama dengan 0. Nah ini kita coba menentukan akar-akar ini dengan teknik yang pertama yaitu teknik pemfaktoran. Nah seperti ini teman-teman ya. Oke. Lah sekarang kita analisis dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Itulah yang harus langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah mengetahui nilai A, B dan C-nya. Oke. Jadi Kak Furkon tuliskan di sini A-nya 1 kan A-nya. Oke. Kemudian B-nya 5, kemudian C-nya 6. Seperti ini teman-teman ya. Oke. Nah, setelah kita tahu nilai A, B dan C-nya, langsung saja kita lakukan eksekusi. Jadi kita cari nilai P dan Q-nya ya yang sesuai tentunya. Jadi kalau ditambahkan itu hasilnya yang tengah yaitu 5.
kalau dikalikan hasilnya kan A kali C, berarti 1 kali 6. Gitu teman-teman ya. Oke, jadi ini Kak Furqan tuliskan di sini 5 ya kan. Kemudian yang bawah dikalikan hasilnya depan kali belakang yang 1 kali 6. Sama dengan berapa? Sama dengan 6. Kira-kira berapa tambah berapa ya kan? Atau berapa kali berapa yang harus memenuhi dua-duanya ya? Oke, ya jawabannya adalah ya benar ya. Jadi 2 sama 3 atau 3 sama 2 dibolak-balik boleh ya teman-teman. Jadi 3 kali 2 hasilnya 6, 3 tambah 2 juga hasilnya 5. Nah, ini kita pakai teman-teman, berarti 3 dan 2 kita pakai. Nah, kemudian kita tentukan P dan Q-nya, ini dibolak-balik sama aja teman-teman. Jadi misalkan aja P-nya 3, Q-nya 2. Setelah itu, setelah kita memperoleh nilai P, langsung saja kita masukkan ke rumus. AX plus P ya kan, ditambah dikali dengan AX plus Q dibagi A. Karena A-nya 1 berarti kan nggak ngaruh ya kan, X gitu aja, X plus 3, ini A-nya 1 lagi, nggak ngaruh berarti X plus 2, X plus 2. Nah, seperti ini. Dibagi dengan berapa Kak? Dibagi A-nya. A-nya kan 1, berarti kan nggak ngaruh juga ya kan, sama dengan 0. Nah, sama dengan 0 itu dari mana ya? Dari soalnya kan karena dia adalah persamaan kuadrat. Nah, ruas kanannya wajib 0. Jadi nanti hasilnya adalah X plus 3 dikali dengan X plus 2 itu sama dengan 0. Oke, langkah selanjutnya kan ini sudah ada 2 unsur ya kan, kita sama dengan kan 0 masing-masing unsur, nanti ketemu nilai X atau akar-akarnya yang memenuhi. Oke, jadi nanti X plus 3 ini sama dengan 0, kemudian ini atau X plus 2 itu sama dengan 0. Nah, seperti ini teman-teman. Sehingga nanti X-nya sama dengan kita geser ya kan, X-nya sama dengan kita geser min 3. Nah, ini juga kita geser, X-nya sama dengan berapa? min 2. Seperti ini teman-teman ya, X-nya ketemu min 2. Seperti ini ya. Oke. Tetapi perlu teman-teman ketahui ya kan, bahwa tidak semua persamaan kuadrat untuk mencari akar-akar itu tidak selalu bisa difaktorkan ya teman-teman. Ini adalah hanya salah satu teknik saja ya kan. Misalkan nanti teman-teman ketemu nggak bisa difaktorkan ya, kita gunakan teknik yang lain. Insya Allah akan dibahas setelah video ini. Oke. Nah, itu kan X1 sama X2. Kan ada 2 akar-akar. 1 X2. Untuk teman-teman yang masih kok bisa X1 X2 Kak? Teman-teman bisa cek di video subbab sebelumnya ya, karena akar-akar persamaan kuadrat itu maksimal ada 2, nggak mungkin lebih dari 2. Makanya kita labeli X1 dan X2. Ini dibolak-balik gimana Kak? Sama saja. Misalkan X1-nya ditukar, X1-nya min 2, X2-nya min 3, itu juga boleh, tidak ada ketentuan. Oke. Contoh soal yang berikutnya, kasusnya saat A tidak satu ya. Misalkan lebih dari 1, bisa 2, bisa 3, seperti itu. Tentukan akar-akar PK yang kita ambil aja 2 ya kan. Oke. 2x kuadrat kemudian ditambah dengan 7x. Ini kita tuliskan dulu. 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3. Ini sama dengan 0. Sama dengan 0. Yang ditanyakan sama adalah tentukan akar-akar persamaan kuadrat tersebut atau PK. Tentukan akar-akar PK. Berarti langkah-langkah yang harus dilakukan, kita memenuhi yang di atas tadi ya kan. Jadi kita jadikan AX plus P dikali AX plus Q dibagi dengan A. Nah, ini langkahnya ya. Kemudian nanti mana yang bisa dicoret semua, maksudnya habis dibagi A semua. Bila pilih yang depan kalau bisa, kalau nggak bisa pilih yang belakang. Bisa dipahami? Oke, seperti itu teman-teman ya. Oke, gampang. Lah, sekarang kita analisis dulu seperti biasa. A-nya berapa? Yuk, A-nya 2. B-nya berapa? Yuk, B-nya 7. C-nya berapa? Yuk, C-nya 3. Gampang ya teman-teman. Setelah kita ketemu A, B, dan C, oke, jadi kita langsung aja kita hubungkan dengan kita dapatnya kan ditambah hasilnya dengan yang tengah, dikali hasilnya adalah yang depan dikali yang belakang. Sudah gitu aja. Berarti yang tengah itu B-nya berapa yuk? B-nya tuh 7.
yang ini yang dikalikan berarti depan kali belakang. 2 kali 3 berapa? 6. Nah kira-kira teman-teman, jadi mana sih yang memenuhi bilangan kalau dijumlahkan hasilnya 7 dikalikan hasilnya 6, berarti kan 6 sama 1, 6 tambah 1 7, 6 dikali 1 itu sama dengan 6, maka P nya 6, Q nya 1, harus gitu Kak? Enggak, P nya 1, Q nya 6 juga enggak apa-apa, jadi tidak berpengaruh teman-teman ya. Oke, nah setelah kita menemukan ya kan ABC nya tahu, P dan Q-nya sudah tahu, berarti langsung aja kita masukkan kan AX plus B ya kan 2X plus 6 dong, dikali AX plus Q berarti kan 2X plus 1 ya kan, dibagi dengan berapa yuk? A-nya berapa? Ya dibagi 2. Sama dengan berapa Kak? Ya sama dengan 0 karena ini persamaan kuadrat. Oke. Nah kira-kira unsur depan atau unsur belakang yang semua unsurnya bisa dibagi dengan 2 untuk menghilangkan 2 ini kan teman-teman, berarti unsur depan. Nah seperti ini ya. Untuk bisa 2x plus 6 bagi 2 berarti kan dibagi 2 semua, jadi x plus plus 3. Gampang ya teman-teman ya. X plus 3 dikali dengan ini sama ya 2x tambah 1, ini sama dengan 0. Langkah selanjutnya sama, jadi kita nolkan kedua unsur ini, kita nolkan untuk mencari pembuat 0 suatu persamaan kuadratnya ya. X plus 3 sama dengan 0 atau 2x tambah 1 ini juga sama dengan 0. Sehingga nanti ini kita tinggal pindah ruas. Jadi nanti ini hasilnya x sama dengan negatif 3. Kemudian ini kita pindah lagi 2x sama dengan min 1. Kemudian x sama dengan min 1 per 2. Seperti ini teman-teman ya. Ini jawaban akhir ya. Oke, bisa dipahami ya. Mudah bukan? Tentang pemfaktoran. Ini X1, ini X2. Oke. Kalau masih merasa kesulitan, teman-teman bisa tanya ya di kolom komentar. Insya Allah nanti Kak Furkon bakalan balas. Atau teman-teman bisa langsung aja join di grup Telegram di deskripsi. Sekian dari Kak Furkon ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.